Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Baik, sebelum kita memulai layanan kita pada pagi hari ini, Ibu minta kesediaan salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Baik, guru dan teman-teman dari laki-laki menyaksikan yang atas doa dan saya memberi doa untuk kepercayaan saya yaitu agama Katolik. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana? Apa kabar kalian semuanya? Baik, Ibu. Tuhan baik ya. Pertama-tama, Ibu ucapkan terima kasih karena kesediaan kalian hari ini untuk bisa mengikuti layanan bimbingan klasikal sebagaimana yang sudah disetujui oleh anak-anak semuanya minggu lalu. Hari ini Ibu akan membawakan materi mengenai menumbuhkan verifikasi diri akademik untuk performa belajar anak-anak semuanya. Baik, di sini ketua kelas mana? Jadi hari ini berapa orang yang hadir? Atau ada yang sakit mungkin? Kalau yang sakit itu ada 2 orang. Baik, semoga yang sakit itu bisa cepat sembuh ya. Ya, Ibu. Di sini Ibu akan membawakan materi mengenai verifikasi diri akademik. Jadi di sini kita punya tujuan dari layanan, yaitu yang pertama adik-adik semuanya itu mampu membangun pemahaman tentang verifikasi diri akademik, kemudian adik-adik mampu menelaah faktor-faktor yang mempengaruhi verifikasi diri akademik itu apa saja. Kemudian setelah itu adik-adik bisa menunjukkan kira-kira aspek-aspek apa saja yang bisa mempengaruhi verifikasi diri akademik tersebut. Dan yang terakhir, adik-adik itu bisa melaksanakan strategi yang nanti akan kita bahas bagaimana untuk caranya bisa menumbuhkan verifikasi diri akademik adik-adik yang awalnya cenderung ada atau masih rendah, bisa menumbuhkan itu dan meningkatkan verifikasi diri akademik pada adik-adik semua. Bisa dipahami? Sini mungkin sebelum kita melanjutkan ke tahap yang berikutnya, Ibu akan melakukan ice breaking. Apa adik-adik setuju? Setuju. Kalau adik-adik setuju, adik-adik bisa berdiri. Di sini Ibu ada punya satu ice breaking, yaitu namanya goyang berdiri. Jadi sini mungkin Ibu minta kesediaan salah satu dari kalian untuk bisa berada di sini Ibu untuk membimbing teman-teman semua. Dari sini. Adik-adik bisa lihat? Atau kesenaran ya? Dan adik-adik semuanya akademik. Jadi pertemuan itu tentang verifikasi diri akademik. Jadi adik-adik kalian tahu verifikasi diri akademik itu apa? Kalau tidak tahu ya, belum tahu ya. Di sini Ibu mungkin akan menjelaskan sedikit. Baik anak-anak, jadi verifikasi diri itu merupakan keyakinan dalam diri kita dalam menyelesaikan masalah ataupun menyelesaikan tugas. Di sini Ibu ambil contoh ketika adik-adik diberikan tugas, diberikan PR ataupun
bahwa saya itu bisa menyelesaikan PR yang adik-adik dapat dengan kemampuan yang adik-adik miliki. Jadi efikasi diri akademik itu merupakan keyakinan dalam diri seseorang terhadap kemampuannya dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik yang didasarkan atas kesadaran tentang pentingnya pendidikan. Jadi ketika adik-adik dihadapi dengan tugas-tugas, adik-adik yakin bahwa adik-adik itu bisa menyelesaikan tugas, ataupun ketika adik-adik presentasi di kelas, adik-adik yakin bahwa adik-adik itu bisa presentasi yang baik. Kemudian mungkin adik-adik ada yang punya pengalaman ingin bertanya kepada guru tetapi masih ragu-ragu. Mungkin ada yang punya pengalaman tersebut? Ada Ibu. Coba Ibu bisa ceritakan kepada kita semua kira-kira seperti apa? Baik Ibu, jadi kalau saya mau menanyakan sesuatu tapi takutnya pertanyaan itu salah atau diketahui oleh sebenarnya tadi ada hasilnya. Coba bisa diceritakan kepada kita. Baik Ibu, kalau dari saya Ibu ingin bertanya terkait apa yang saya mengerti yang dijelaskan oleh Ibu. Tapi takut kalau pertanyaan saya itu salah Ibu. Padahal sebenarnya pertanyaan itu masuk akal. Oh iya. Berarti itu ya. Jadi efikasi berarti efikasi diri itu kan keyakinan dalam diri. Jadi efikasi diri akademik itu sangat berperan penting dalam proses pembelajaran. Jadi pentingnya efikasi diri akademik itu agar adik-adik mempunyai keyakinan dalam diri bahwa ketika menghadapi tugas-tugas itu saya percaya dengan kemampuan saya bisa menyelesaikan itu. Mungkin adik-adik bisa dipahami? Bisa Ibu. Baik, di sini Ibu punya video yang nantinya adik-adik nonton. Setelah adik-adik menonton video ini, Ibu akan menanyakan kira-kira apa yang adik-adik dapatkan dari video yang adik-adik nonton. Kita lihat adik-adik semuanya? Saya Ibu. Oh, story kasih. Karena aku sesuatu yang tidak ada. Jadi setelah adik-adik menonton video ini, sini Ibu persilakan kepada adik-adik kami. Apa makna dari video yang adik-adik tonton? Harus percaya pada teks. Ada yang lain lagi? Ya, ada. Harus percaya diri karena tadi dari video tadi seperti yang telah dikontrol bahwa dia itu memiliki kemampuan yang lebih, artinya dia harus bisa. Ada lagi yang lainnya? Sama Ibu. Sama ya. Jadi di sini Ibu melengkapi. Jadi di dalam video ini tadi ada seorang anak yang ingin mengikuti lomba puisi kan? Ya. Kemudian anak tersebut masih ragu dengan kemampuan yang dia miliki. Mau dia bisa atau tidak? Dia mau mengikuti. Sebenarnya dia
punya kemampuan dalam lomba puisi, tapi dia dalam dirinya dia itu ragu-ragu, takut mencoba karena sudah merasa takut gagal, memikirkan kegagalan di depannya seperti apa. Jadi itu merupakan perilaku evaluasi diri akademik yang bisa adik-adik lihat di situ. Yang awalnya mungkin dia ragu-ragu, tetapi karena dia melihat tadi dia menonton motivasi dari seseorang di media sosial, dia akhirnya termotivasi agar bisa mengikuti lomba yang sebelumnya itu dia ragu-ragu mau mengikuti. Kedua itu tentang faktor yang mempengaruhi efikasi diri akademik. Jadi efikasi diri akademik itu dipengaruhi oleh pilihan siswa, kemudian karakter siswanya seperti apa, kemudian rasa hangat yang dilakukan oleh guru. Jadi ketika adik-adik kalau saat belajar, kan tadi sudah disampaikan oleh Iva bahwa dia tuh takut mau bertanya kepada guru. Nah kalau dari gurunya sendiri pembawaannya itu hangat, pembawaannya itu membuat kita merasa senang belajar dengan dia, pasti kita tidak akan merasa takut ketika mau bertanya ataupun yang lain sebagainya. Bisa dipahami? Bisa Ibu. Nah berikutnya ada aspek efikasi diri akademik. Jadi aspek yaitu yang pertama berkaitan. Jadi aspek ini itu berkaitan dengan derajat kesulitan tugas yang adik-adik dapatkan. Contohnya ketika adik-adik mendapatkan tugas yang susah, nah kira-kira adik-adik merasa down ataupun merasa saya tidak bisa mengerjakan ini karena ini merupakan tugas yang sulit. Yang kedua itu ada kekuatan. Jadi kekuatan itu berkaitan dengan keyakinan ataupun harapan individu, berkaitan dengan kemampuan yang adik-adik ada dalam diri adik-adik. Biasanya mudah goyah karena pengalaman-pengalaman yang sebelumnya terjadi. Mungkin adik-adik punya pengalaman bahwa pernah saya mengerjakan tugas ini kemudian gagal, dan itu menjadikan pengalaman bahwa nanti berikutnya saya tidak merasa yakin dengan diri saya apakah saya bisa mengerjakan tugas tersebut. Kemudian yang ketiga itu adalah generalisasi, karena dia itu berkaitan dengan bidang perilaku di mana individu itu merasa yakin dan dia itu bagaimana dia bisa mengeneralisasikan tugas ataupun pengalaman sebelumnya. Jadi ketika mungkin punya pengalaman yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Erin dan Iva, kita bisa menjadikan pengalaman tersebut sebagai pembelajaran. Terakhir itu adalah strategi. Nah, strategi kira-kira dari adik-adik sendiri, strategi apa yang bisa membuat adik-adik itu yakin terhadap kemampuan yang ada dalam diri adik-adik sendiri? Saya bisa meningkatkan motivasi diri, meningkatkan motivasi diri. Kemudian ada yang lainnya? Ya, saya ingin terlebih dahulu ya. Dari saya mungkin bisa dijadikan kejadian sebelumnya itu bisa dijadikan motivasi atau penyemangat atas pembelajaran saya untuk kedepannya untuk bisa meningkatkan diri. Oke, baik, terima kasih ya. Berikutnya Nafika. Oke, baik ya, Ibu melengkapi. Jadi strategi itu bisa berupa motivasi dari dalam diri kita sendiri ataupun dari orang lain. Jadi teman-teman punya teman ataupun melihat bahwa ada teman-teman yang memiliki efikasi diri akademik, dia masih ragu-ragu dengan kemampuan yang dimiliki, teman-teman bisa memotivasi dia, meyakinkan dia bahwa dia itu memiliki potensi yang ada dalam dirinya. Kemudian bisa menjadikan kejadian-kejadian yang mungkin gagal atau berhasil itu sebagai pembelajaran untuk kedepannya. Adik-adik juga bisa mengamati orang-orang ataupun model-model yang mungkin mereka itu berprestasi dalam hal akademik, bagaimana mereka percaya akan kemampuan diri kemampuan yang ada dalam dirinya. Mungkin adik-adik bisa pahami. Selanjutnya, aku akan membagikan lembar evaluasi hasil dan LKPD untuk adik-adik semuanya.
Di sini nanti adik-adik akan mengisi sesuai ada pertanyaan, kemudian ada beberapa skor juga yang nantinya adik-adik bisa lihat saja di dalamnya. Nanti kalau adik-adik kebingungan, adik-adik bisa tanyakan ke ibu. Mungkin ibu titipkan ke atau ibu bagi langsung. Nanti setelah adik-adik isi nanti bisa dikumpulkan dengan ketua kelas ya. Baik, Ibu. Di sini mungkin ada yang mengumpulkan apa yang kita dapatkan hari ini. Ya, yang mengumpulkan silakan. Aku yang mengakibatkan seperti tadi Bali dan saya akan mengumpulkan materi yang tadi. Yang pertama itu bagaimana pengertian dari edukasi diri. Jadi edukasi diri itu adalah keyakinan dalam diri seseorang untuk memecahkan masalah atau menyelesaikan tugas pada tingkatan keterampilan dan kemampuan yang ditentukan untuk mencapai tujuan tertentu. Faktor yang mempengaruhi edukasi diri yang pertama itu minat siswa, gaya kelekatan di mana struktur pengajaran yang baik dan nyaman dalam menjalankan kepentingan interpersonal, maka siswa akan kesulitan untuk belajar sehingga dapat meningkatkan self-edukasi akademik. Yang ketiga itu rasa hangat di mana guru bersikap hangat mengajarkan bagaimana menghadapi kesulitan, memberikan peran model yang positif, cepat tanggap dan ikut terlibat dalam mendukung perkembangan akademik. Dan yang ketiga itu aspek-aspek dari edukasi diri. Yang pertama itu tingkatan, yang kedua kepuasan, dan yang terakhir realisasi. Nah, yang terakhir itu bagaimana strategi perubahan sumber dari edukasi diri. Jadi strateginya yaitu meniru model yang berprestasi, menghilangkan pengaruh buruk prestasi masa lalu, menonjolkan keberhasilan yang pernah diraih, dan juga melatih diri untuk melakukan yang terbaik. Tentang dokter Ini selanjutnya mungkin kesan atau pesan yang adik-adik rasakan setelah mengikuti layanan hari ini. Oke, baik, silakan. kalau pesan saya, menurut saya dari kegiatan ini, jadi saya bisa lebih meningkatkan edukasi diri saya lagi karena sebelumnya itu saya edukasi diri saya itu tidak terlalu menonjol itu, jadi saya mendapatkan dunia ini saya bisa menjadikan kejadian sebelumnya itu mendapatkan saya di depan. Kalau pesan saya mungkin untuk kedepannya itu bisa memberikan materi dan lagi kami setelah kami bisa melakukan informasi dari kami. Baik, terima kasih. Kami buat teman-teman menyampaikan pendapatnya dan lain sebagainya. Oke, baik, adik-adik semuanya, terima kasih untuk kesediaan waktunya sudah berpartisipasi dalam layanan festival kita pada hari ini. Sebelum Ibu menutup, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Itu akan memimpin doa kita. Baik, anak-anak semuanya, mari kita berdoa untuk ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Baik, adik-adik semuanya, terima kasih. Sampai jumpa. Kira-kira layanan berikutnya itu dilaksanakan kapan? Sampai. Oke, minggu depan ya. Baik, terima kasih adik-adik semuanya. Sampai jumpa untuk minggu depan ya. Sampai jumpa, Ibu. Ya, adik-adik semuanya. Baik,